Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Rude, don't let him in, no, I said kick him out again. Free, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Sehat Bu. Semoga dalam keadaan sehat semua kita ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu membaca doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu sekalian. Hadir semua kan? Hadir Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengasih kalian pertanyaan. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba perhatikan lingkungan sekitar kita. Apakah kalian masih menemukan sampah yang berserakan di sekolah, di jalan, atau bahkan di rumah? Menurut kalian, mengapa sampah menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang sulit untuk diselesaikan? Benar sekali ya, sampah menjadi masalah lingkungan karena jumlahnya terus meningkat setiap hari. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, menimbulkan bau tidak sedap, dan serta menjadi sumber penyakit. Baik, di sini kita akan yang jelas yang sudah tidak digunakan atau tidak bisa diinginkan lagi. Sampah juga dapat berbentuk padat, cair, maupun gas, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, istilah sampah lebih sering digunakan untuk menyebutkan limbah berbentuk padat seperti plastik, sisa makanan, dan juga kertas dan barang bekas. Peningkatan jumlah penduduk, perkembangan teknologi, serta meningkatkan pola konsumsi masyarakat menyebabkan produksi sampah semakin meningkat. Permasalahan sampah tidak hanya berkaitan dengan jumlahnya, tetapi juga berkaitan dengan cara pengelolaannya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menurunkan kualitas kehidupan manusia. Nah, ada dua jenis sampah, terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari bahan alami atau makhluk hidup dan mudah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Contohnya seperti sisa makanan, rumput, kulit buah, sisa sayuran, daun, dan daun kering. Sampah organik juga dapat dimanfaatkan melalui proses pengomposan. Dalam proses tersebut, mikroorganisme juga dapat dimanfaatkan seperti bakteri dan jamur, membantu juga menguraikan bahan organik menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk alami. Manfaat pengelolaan sampah organik juga terbagi menjadi tiga, yaitu mengurangi volume sampah, yang kedua menghasilkan pupuk ramah lingkungan, yang ketiga memperbaiki kualitas tanah. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik ini merupakan sampah yang berasal dari bahan non-hayati dan sulit mengalami penguraian secara alami karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Contohnya plastik, kaca, logam, kaleng, dan juga styrofoam. Sampah anorganik juga menjadi salah satu permasalahan lingkungan terbesar karena sebagian besar sulit terurai dan dapat bertahan dalam lingkungan dalam waktu yang sangat panjang. Upaya pengolahan anorganik dapat dilakukan melalui yang pertama, pengurangan penggunaan plastik, pemilihan sampah, dan penggunaan kembali daur ulang. Nah, masalah sampah di Indonesia ini, Indonesia menghasilkan lebih dari 65 juta ton sampah setiap tahunnya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan dampak negatif
Dampak negatif serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, mulai dari pencemaran air dan udara hingga menyebabkan penyakit. Apa itu pengolahan sampah? Pengolahan sampah adalah proses mengumpulkan, memproses, dan mengolah sampah agar tidak mencemari lingkungannya. Tujuan utamanya yaitu untuk mengurangi volume sampah dan minimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengolahan sampah yang baik juga mencakup pengurangan sumber. Prinsip 3R, yaitu yang pertama ada reduce, yaitu mengurangi penggunaan dan produksi sampah. Yang kedua, reuse, yaitu menggunakan kembali barang yang sudah menggunakan kembali barang agar tidak langsung dibuang. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang sampah menjadi bahan baru yang mencakup nilai yang sangat tinggi. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan dengan reduce. Reduce merupakan mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan konsumsi berlebihan dalam kehidupan sehari-hari untuk minimalkan jumlah sampah yang dihasilkan. Contohnya, membawa tas berbelanja sendiri saat belanja. Yang kedua, menghindari penggunaan plastik sekali pakai, memilih produk dengan kemasan minimal dan ramah lingkungan. Yang kedua, reuse. Reuse ini menggunakan barang lebih dari satu kali atau mengubah fungsi barang lama menjadi sesuatu yang bermanfaat sehingga mengurangi jumlah sampah yang dibuang. Contohnya, pertama, botol kaca bekas digunakan kembali untuk sebagai wadah minuman ataupun pot tanaman. Yang kedua, memanfaatkan barang bekas seperti koran dan kaleng untuk kerajinan tangan yang kreatif. Yang kedua ada recycle, mendaur ulang, mengolah sampah menjadi bahan baru yang berguna. Proses untuk daur ulang membantu mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir dan menghemat sumber daya alam yang terbatas. Contohnya, mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas baru. Yang kedua, mengolah botol plastik menjadi bahan tekstil serta meleburkan logam bekas menjadi produk logam yang baru yang akan berguna. Manfaat menerapkan 3R. Sebelum menerapkan 3R, yaitu sampah menumpuk di TPA dan lingkungan. Yang kedua, pencemaran udara, tanah, air, dan bisa meningkatkan. Yang ketiga, biaya pengolahan sampah tinggi, kesehatan masyarakat terganggu, ekosistem dan biodiversitas terancam. Nah, sesudah 3R kita terapkan, yaitu sampah berkurang secara signifikan, lingkungan lebih bersih dan sehat, penghematan sumber daya alam, peluang ekonomi dari daur ulang, komunitas lebih peduli lingkungan. Tips 3R sehari-hari yang bisa kita terapkan di rumah, yaitu yang pertama, bawa botol minum dan tas berbelanja sendiri kemanapun yang Anda pergi, dan hindari penggunaan plastik sekali pakai seperti sedotan, kantong plastik, dan gelas plastik untuk mengurangi timbunan sampah. Yang kedua, pilih sampah organik dan anorganik di rumah. Sediakan 2 tempat terpisah. Yang pertama untuk sisa makanan dan daun organik, satu lagi untuk plastik, kertas, dan logam agar dapat didaur ulang. Ketiga, ikut serta dalam kegiatan daur ulang untuk komunitas di lingkungan sekitar. Bergabunglah dengan program bank sampah atau kegiatan bersih lingkungan untuk menciptakan dampak positif yang lebih besar bersama. Nah, adapun konsep pengolahan sampah, yang pertama itu pemilihan sampah. Pemilihan sampah dapat dilakukan untuk memisahkan sampah berdasarkan jenis seperti sampah organik, sampah plastik, kertas, kaca, dan logam. Yang kedua, pemilihan sampah sejak awal memudahkan proses pengolahan
dan meningkatkan peluang sampah untuk dimanfaatkan kembali. Yang kedua, pengumpulan sampah. Sampah yang sudah dipilih dikumpulkan pada tempat yang sesuai agar tidak tercampur kembali. Yang kedua, pengolahan sampah. Sampah dapat diolah dengan berbagai cara, yaitu pengomposan, daur ulang, pemanfaatan kembali. Yang keempat, pembuangan akhir. Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali akan terbuang ke tempat pengolahan akhir dengan sistem yang aman bagi lingkungan. Nah, dari yang sudah Ibu paparkan materi, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu pengolahan sampah dan prinsip 3R, yaitu ada reduce, reuse, recycle, dan adalah kunci untuk masa depan kita, bumi yang lebih bersih dan sehat, mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Mari kita jaga bumi dengan menerapkan 3R setiap hari. Baik, itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.